Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya di media polybag. Ini pemupukan yang pertama kalinya, teman-teman. Selama ini saya hanya mengandalkan pupuk kandang. Maksud kami adalah mengandalkan media tanamnya saja, karena di media tanamnya sudah saya berikan pupuk kandang, kemudian sekam bakar. Yang ketiga adalah tanahnya. Dalam perawatan tanaman cabai di media polybag yang perlu dilakukan adalah sering kontrol media tanamnya sudah padat atau belum. Kemudian yang kedua adalah kontrol di bawah daunnya. Biasanya kutu kebul ataupun kutu-kutuan itu bersarangnya di bawah daun. Yang ketiga adalah semut. Itu yang harus diantisipasi untuk penanaman tanaman cabai di media polybag. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemupukan. Pupuk apa yang saya pergunakan, nanti insya Allah akan saya jelaskan semua hasilnya seperti apa. Terus kemudian langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya di media polybag ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya yang pertama kalinya, teman-teman. Karena selama ini saya hanya mengandalkan media tanamnya sekam, kemudian saya tambahkan pupuk kandang dan juga tanah, teman-teman. Pupuk yang saya pergunakan untuk pemupukan kali ini yang pertama adalah asam amino, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah EM4. EM4 adalah untuk pembedah tanahnya, karena saya menanam tanaman cabainya di media polybag. Sudah tentu medianya kadang-kadang padat. Jika kita gemburkan ataupun kita aduk media tanamnya, nantinya akan merusak perakaran tanaman cabai tersebut. Maka solusinya saya menggunakan EM4. Itu pupuk yang saya pergunakan, teman-teman. Kemudian untuk dosis EM4-nya saya menggunakan 2 tutup kemasan botol EM4 tersebut. Saya larutkan ke dalam air. Saya menggunakan tong bekas cat, teman-teman, tapi nanti saya penuhi peres. Teman-teman hitung sendiri berapa liter, karena di samping saya melakukan pemupukan kali ini, saya juga sekalian melakukan penyiraman. Itu E4 fungsinya untuk dekomposer, bisa juga untuk pembenah tanah, karena teman-teman tahu sendiri menanam tanaman cabai di media polybag jika ditanamnya juga secara konvensional di lahan terbuka, tidak menggunakan sarana greenhouse, biasanya jika diguyur hujan setiap hari, nanti pas waktu keringnya biasanya media tanam itu sudah padat. Solusinya yaitu menggunakan E4. Kemudian yang kedua adalah diketok media polybagnya kanan kiri, tujuannya agar tanah itu agak gembur. Jangan sekali-kali melakukan pengadukan dengan tangan ataupun media tanam yang sudah ada tanamannya itu diaduk kembali, nanti takutnya mengenai perakaran tanaman cabai yang ditanam di polybag tersebut. Dan untuk dosis asam aminonya, teman-teman, saya juga menggunakan 2 tutup kemasan botol EM4. Jadi diirit-irit. Sebenarnya biasanya saya menggunakan 1 tutup, tapi ini berhubung sama sekali belum saya lakukan pemupukan, makanya saya menggunakan 2 tutup botol E4. Nggak tahu ukurannya berapa mililiter, karena ini adalah bersifat organik, tidak membahayakan untuk tanaman yang kita budidayakan. Tidak hanya tanaman cabai,
karena asam amino itu sangat bagus sekali untuk setiap tanaman teman-teman. Bisa dipergunakan melalui penyepraian, juga bisa dipergunakan melalui pengocoran. Setelah itu baru kita larutkan, airnya kita aduk. Nanti akan saya bawa ke tanaman cabenya di depan rumah teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia, usahakan dengan dosis terendah dulu, lebih diperbanyak airnya. Tujuannya tidak merusak perakaran tanaman cabai di media polybag, karena jangkauan akar jika tanaman cabai ditanam di polybag itu sangat minim sekali teman-teman. Jadi langkah-langkah yang terbaik adalah menggunakan pupuk dengan dosis rendah jika menggunakan pupuk kimia, entah itu NPK 1616, kemudian urea, dan juga bisa menggunakan ZA di saat tanaman cabai di fase vegetatif. Ini teman-teman, saya aduk dulu. Sekarang sudah saya bawa ke dekat tanaman cabai. Tanaman cabai ini biasa di dalam situ teman-teman, karena di situ kalau hujannya deras itu kerendam, takutnya nanti ada pembusukan di batang tanaman cabai tersebut. Untuk dosisnya, 1 gayung ini bisa untuk 2 tanaman, bisa untuk 3 tanaman, dan juga bisa untuk 4 tanaman, tergantung teman-teman semua. Tapi sebaiknya pupuk itu dihemat, karena pupuknya beli, tidak membuat sendiri. Saran buat para pemula, jika ingin menanam tanaman cabai, jangan diikutin treatment, misalnya menggunakan pupuk buatan sendiri. Kemudian jika teman-teman bukan tetangga ataupun sahabat dekat yang bisa melihat secara langsung tata cara pembuatan pupuk tersebut, sebaiknya jangan diikuti. Banyak kok channel-channel yang memberikan edukasi tentang tata cara berkebun yang benar-benar mereka semua petani, dan mereka semua juga ingin membagikan pengalamannya untuk kita semua. Itu saja yang diikuti, jangan sekali-kali menggunakan treatment khususnya buat para pemula, terkecuali kalau yang sudah senior ataupun master tanaman cabai, silahkan saja. Karena sekarang banyak channel besar termasuk yang membuat treatment menggunakan pupuk ini, racikan seperti ini, kemudian menggunakan bahan-bahan seperti ini. Mereka semua membuat racikannya tapi tidak diaplikasikan ke tanamnya, dan kita hasilnya juga belum tahu. Jadi sebaiknya buat pemula jangan diikuti dulu, terkecuali mencoba silahkan, karena mencoba adalah bagian dari kita semua untuk mencari pengalaman dan ilmu. 1 pohon ataupun 2 pohon, tapi jika tonasi penanaman itu ribuan, usahakan jangan dilakukan treatment, ikuti tata cara bertani yang benar. Sekarang juga banyak sekali S1 pertanian yang selalu terjun ke lapangan, memberikan edukasi, didikasinya, kemudian teori dan prakteknya juga sering diberikan ke petani-petani. Itu saja yang diikuti, hal yang nyata kita ikuti, yang kita tidak tahu asal usulnya. Kemudian penemuan itu benar-benar berdasarkan apa, itu pun juga harus diselidiki dulu. Jadi intinya nanti yang rugi adalah teman-teman semua, karena banyak sekali petani-petani yang gagal panen, yang menanamnya lebih dari 8.000, lebih dari 10.000. Bayangkan saja berapa puluh juta kerugian yang mereka terima ataupun mereka alami. Jadi sebaiknya cari channel-channel yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali kita temui di channel-channel YouTube. Contoh misalnya Mitra Bertani TV dan yang lain sebagainya. Mereka semua selain memberikan edukasi, didikasi, mereka semua juga mencontohkan bahwa ini loh bertani itu harus seperti ini. Mereka semua legalitasnya S1 pertanian semua, tapi mereka semua tidak mau menggunakan treatment yang. Jadi jika ingin belajar lebih bagus lagi, di Mitra Bertani TV itu adalah channel yang merekomendasi adik-adik kita semua, menginspirasi adik-adik kita dan juga sahabat-sahabat kita untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Di samping pengalamannya untuk mencari narasumber, benar-benar apa yang ia sampaikan itu real dan nyata dan jelas dan patut diikuti itu semua teman-teman. Jadi saran dari saya seperti itu, tidak hanya Mitra Bertani TV, masih banyak channel yang memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Jadi sebaiknya jika ingin membuat treatment buat para pemula, dicoba dulu, silahkan dicoba, silahkan, itu sah-sah saja, karena konten kreator itu ada yang bersifat hiburan dan juga ada yang bersifat benar-benar mereka semua ingin membagikan pengalamannya
di bidang pertanian, entah itu tanaman cabai, melon, semangka, dan juga sayur mayur yang lainnya. Tapi sebaiknya harus disaring, harus dipilih dulu. Oh ya, saya belajar dengan suatu channel, dan channel ini saya tidak tahu rumahnya, kemudian jadi pakai caranya berbeda. Cara yang benar adalah menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik, itu pun juga sudah bagus. Kemudian mau yang organik silahkan, mau yang kimia juga silahkan. Semua sudah dijual kok. Jadi kalau teman-teman belajar membuat treatment kemudian sumbernya itu hanya mengambil dari YouTube, itu pun juga tidak akurat. Karena apa? Kita belum tahu hal yang sebenarnya, berapa lama mereka semua menyimpan ramuan itu, kemudian berapa dosis yang diberikan untuk tanaman, ataupun 1 liternya berapa mili, ataupun 2 mili, ataupun 5 mili, itu pun juga harus dikoreksi dulu. Maka dari itu sebaiknya ikuti tata cara bertani yang bijak dan normal, pergunakan pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Kemudian pergunakan fungisida kimia, silahkan menggunakan fungisida sekarang juga banyak sekali yang organik juga silahkan. Itu pun hasilnya sudah bisa dirasakan oleh setiap petani, teman-teman. Jadi intinya saran saya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin mengingatkan adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, bahwa bertani itu tidak harus yang aneh-aneh. Yang penting adalah bagaimana tata cara mengaplikasikan pupuk kimia ataupun pupuk organik ke tanaman tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.